Tema kita pagi hari ini adalah akibat fatal tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ya. Buka kitabnya di kitab Yunus pasal 1. Ya. Orang itu selalu ada konsekuensi. Melakukan firman Tuhan itu pilihan, saudara. Ya. Perintah Tuhan ya perintah Tuhan. Tetapi kita mau melakukan atau tidak, itu free will. Anda punya kebebasan untuk memilih mau melakukan atau tidak. Tapi apapun yang kita pilih itu mengandung konsekuensi. Ya, makanya lihat bagaimana Yunus diajar oleh Tuhan. Ya, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe itu bicara tentang pertobatan. Jadi Niniwe itu adalah sebuah kota, kotanya bagus, kotanya besar gitu ya. Tetapi mereka banyak melakukan kejahatan. Nah, Yunus dipilih Tuhan untuk berdoa agar supaya Niniwe mengalami pertobatan. Seringkali kita mangkir ketika kita diminta Tuhan mendoakan keluarga, mendoakan pasangan, mendoakan orang lain. Kita suka mangkir untuk melakukan itu. Tuhan pilih kita. Berapa sering kita suka bilang, aku kapok, aku malas banget mendoakan pasangan, gak sembuh-sembuh, gak pulih-pulih, dosa terus. Aku malas mendoakan keluargaku, gak ada pemulihan sama sekali. Aku malas mendoakan orang lain. Seperti si Yunus ini. Bahkan kita juga begitu. Aku udah malas lagi berdoa. Utangku banyak dan gak lunas-lunas. Nah, Niniwe bicara tentang pertobatan. Dan apa yang ada di dalam ayat yang kedua ini, bicara tentang panggilan. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini banyak sekali orang hidupnya susah. Banyak sekali orang hidupnya susah. Ini adalah panggilan pertobatan buat Anda dan saya. Ini waktunya semua bertobat. Banyak orang, Bu doakan saya, Bu topang saya, Bu doakan saya, bertobat. Anda nggak butuh topangan. Anda diminta bertobat, sama seperti Yunus ini. Anda dan saya dipanggil Tuhan hari ini untuk bertobat. Tuhan tahu situasi yang ada. Tuhan tahu utangmu banyak. Tuhan tahu bisnismu hancur. Tuhan tahu keluargamu susah untuk diselamatkan. Tuhan tahu keadaanmu nggak baik-baik aja. Tuhan tahu kau kehilangan pekerjaan. Tuhan tahu apa yang terjadi pada dirimu. Makanya Tuhan panggil kita semua bertobat. Masih banyak yang DM sama saya, Bu doakan saya Bu, saya sudah tidak kuat Bu, saya sudah di titik nggak ada pengharapan. Bertobat saudara. Bertobat saudara. Apa toh bertobat itu? Bertobat itu kembali ke Tuhan. Bertobat itu tuh nggak melulu bicara tentang dosa loh. Memang bertobat memang ada kalanya kita bicara tentang dosa, tapi bertobat adalah intinya pertobatan itu kembali kepada Tuhan secara utuh, secara sempurna. Jadi kalau sekarang ini ada yang mengalami di titik di mana Anda sudah nggak bisa apa-apa, bertobat, saudara. Bu, saya ini kurang bertobat apa? Nah, lihat ayat berikutnya ini. Tuhan suruh apa? Bangunlah dan berserulah. Ini kata kuncinya. Tuhan minta adanya satu pertobatan di Niniwe, maka kata kuncinya yang Tuhan berikan adalah bangunlah dan berserulah. Seringkali mata kita itu melihat gak terjadi apa-apa. Gak terjadi mujizat.
Gak terjadi perubahan. Tuhan katakan apa toh? Bangunlah dan berserulah. Kok bangkitkan dirimu dulu? Tuhan itu tuh melihat kualitas, saudara. Jangan sampai orang datang kepada Tuhan karena faktornya mujizat. Anda dan saya diminta untuk belajar di situasi yang serba susah ini. Belajar, saudara. Kita udah terlalu santai-santai jadi Kristen selama ini. Jadi makanya kalau sekarang diizinkan Tuhan mengalami suatu situasi yang Anda dan saya tidak bisa apa-apa lagi, waktunya engkau bertobat. Dikatakan bangunlah dan berserulah, garis bawah ini. Kau harus bangkitkan dirimu. Saya sudah berulang-ulang katakan, jangan main Kristen-Kristenan. Ibadah masih suka terlambat. Saat teduh bolong-bolong. Baca Alkitab gak mau. Pelayanan gak mau. Sudah tahu keadaannya chaos. Gak mau doa dengan sungguh-sungguh. Gak mau belajar firman Tuhan. Anda gak bisa suruh orang lain mendoakan Anda. Gak bisa, saudara. Hamba Tuhan hanya bisa mengajar dan menopang. Itu pun hanya sekali. Selanjutnya Anda sendiri, karena poinnya itu bukan hamba Tuhan mendoakan Anda, poinnya bukan itu. Anda harus dengar, poinnya adalah kita balik kepada Tuhan secara utuh. Pengenalan akan Tuhan bukan faktor mujizat. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak tahu terima kasih. Bangsa Israel pikirannya hanya daging, makanan enak. Bangsa Israel memilih untuk kembali kepada Mesir agar supaya apa? Tiap hari bisa makan enak. Mesir bicara tentang dosa. Bangsa Israel nggak nangkep isi hati Tuhan. Yunus juga begitu. Yunus dipilih Tuhan. Anda dan saya juga dipilih sama Tuhan. Di situasi yang sekarang ini, untuk apa toh? Baik diri sendiri, maupun kita mendoakan orang lain supaya terjadi pertobatan. Contoh ya. Nih, kenapa Tuhan minta Anda dan saya bangun dan berserulah? Contoh kasusnya. Anda kelilit utang banyak banget. Yang buat keputusan utang siapa? Kita kan? Korbannya siapa? Korban diri sendiri itu nggak ada, saudara. Kita kan yang berbuat keputusan utang. Korbannya siapa? Keluarga pasti. Yang kedua korbannya orang lain. Karena kita nggak memiliki kemampuan buat bayar. Jadi yang disuruh bertobat siapa? Kita terlebih dahulu, toh. Makanya Tuhan katakan apa? Bangunlah dan berserulah. Nangkep, saudara. Bukan kita katakan bahwa tapi utangku tidak lunas-lunas. Tuhan katakan engkau bangun dan berseru. Perkara utangnya lunas atau tidak, itu area Tuhan, bukan kita. Nangkep dulu. Pesan Tuhan itu ditangkap terlebih dahulu. Sebab jika tidak, maaf saudara, Anda akan gagal di area ini terus-menerus. Utang lunas, utang lagi. Utang lunas, utang lagi. Buat Anda yang kelilit utang, Tuhan sedang mengajarkan kepada Anda untuk apa? Berpengharapan kepada Tuhan, belajar mengucap syukur, lalu berhikmat dalam mengelola berkat. Jadi gunakan momen yang serba susah ini untuk nangkap isi hati Tuhan terlebih dahulu. Jangan buru-buru. Utangnya pengen lunas. Semua persoalan pengennya cepat selesai. Buru-buru pengen sekali mujizat. Nangkep dulu isi hati Tuhan. Nah lihat, Yunus dablek banget. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Disuruhnya kemana? Ke Niniwe. Yunusnya pergi ke Tarsis. Orang ketika
tidak bisa mendengar suara Tuhan saat teduhnya bolong-bolong. Cepat atau lambat engkau pasti terkena masalah. Nggak usah saat teduh, mau nggak saat teduh, masalah tetap ada. Tapi yang membedakan adalah orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, orang yang melakukan saat teduh dengan sungguh-sungguh, dia bisa tough. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Punya persoalan atau nggak punya persoalan, hidupnya tetap bisa ngucap syukur, nggak gampang ngeluh, tetap melayani Tuhan dengan setia, tetap berdoa siang dan malam. Itu bedanya. Nah, Yunus pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Setiap daripada kita kalau nggak melakukan perintah Tuhan, hidup kita pasti makin jauh sama Tuhan. Makanya seringkali saya katakan, orang-orang yang tidak saat teduh pagi, pasti Anda hubungannya jauh sama Tuhan. Buat keputusan salah, cara hidup udah pasti salah. Perkataan kita, cara kita berkata-kata udah pasti salah. Saat teduh itu salah satunya, saudara. Selain kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, salah satunya adalah mengajar kita hidup benar. Makanya pagi hari ini Tuhan tidak mau main-main, saudara. Kalau kita semua masih dengan permainan Kristen yang begitu-begitu terus, Anda akan dipusingkan dengan cara kehidupan Anda sendiri. Berapa lama bangsa Israel pusing dengan dirinya sendiri? Karena pikirannya adalah kembali ke Mesir. Pengennya selesai persoalan. Yunus memilih kabur ke Tarsis. Semakin kita tidak mendengar Tuhan, semakin kita hanya fokus kepada diri sendiri, maka tanpa kita sadari hidup kita jauh dari kasih Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia membayar sendiri perjalanannya. Berapa sering kita menghabiskan berkat kita sendiri karena kesalahan dosa kita? Tidak berhikmat kelola berkat. Tidak berhikmat bagaimana menjaga keluarga. Tidak menjaga api Tuhan. Akhirnya begitu kepentok dengan suatu persoalan baru, Anda harus bayar harga mati-matian sekarang ini. Semua orang, termasuk saya, ketika tidak mendengarkan perintah Tuhan, Tuhan sudah katakan ampuni ya ampuni. Tapi karena keegoisan kita, keangkuhan kita nggak mau mengampuni, kita sakit, toh. Seperti ini. Ia membayar biaya perjalanannya. Kita itu suka menghancurkan hidup kita sendiri tanpa kita sadari. Sewaktu kita sudah terima berkat, foya-foya, nggak dikelola dengan benar. Berapa banyak keluarga-keluarga mengalami kehancuran karena keputusan kita yang salah. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lihat ayat yang keempat. Waktu kita nggak mau bertobat, waktu kita tidak mau melakukan firman Tuhan, korbannya adalah keluarga yang pertama. Yang kedua, korbannya adalah orang lain. Perhatikan ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini karena ketidaktaatan kita. Gara-gara kita ini, dipikir Tuhan tidak bisa murka. Dipikir kalau kita datang kepada Tuhan langsung terjadi mujizat. Kemarin waktu saya perjalanan pulang dari pelayanan, saya ngobrol begitu ya sama Tuhan begitu. Ada satu statement yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada saudara, termasuk kepada saya.
Kebanyakan daripada kita tidak sopan sama Tuhan, tapi takut sama iblis. Kita melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan mintanya mujizat. Kalau tidak terjadi, kita marah sama Tuhan. Betul? Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah Anda marah karena diintimidasi iblis? Pernahkah Anda marah ketika iblis menghancurkan keluarga Anda? Seringkali Anda sering marah ke Tuhan atau ke iblis. Ayo, coba koreksi diri pagi hari ini. Utang banyak yang dimarahin siapa? Keluarga hancur yang dimarahin siapa? Mengalami tekanan kehidupan, Anda marah sama siapa? Pernahkah Anda marah sama iblis? Makanya seringkali saya ngajarin, kalau doa, kalau engkau nggak ngerti spirit, engkau nggak bisa marah sama iblis. Kalau engkau hanya doa, Tuhan, utangku lunasin. Tuhan, aku pengen banget Tuhan dipulihkan. Tuhan. Seringkali kita marahnya sama Tuhan, tapi nggak punya rasa takut sama iblis. Makanya kalau hari-hari ini di situasi susah seperti ini, kita masih main-main sama kekristenan. Dimakan habis hidupmu sama iblis. Saya berkali-kali ngajarin, saya itu bukan tipe hamba Tuhan yang, oh Anda punya masalah, sini-sini saya doakin. Enggak, Anda itu nggak butuh didoain, saudara. Anda dan saya ini juga ngomong pada diri saya sendiri. Kita semua butuh pertobatan. Stop nyalain Tuhan. Di ayat yang keempat, Tuhan lagi tidak mau main-main sama kita semua. Tuhan bisa murka, saudara. Dan kemurkaan Tuhan berdampak kepada siapa saja. Lihat, saudara. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Lihat. Gara-gara kita ini, kesalahan kita ini nih, keluarga jadi hancur. Gara-gara kesalahan kita, pasangan jatuh dalam dosa. Gara-gara kita, anak-anak jadi jatuh dalam dosa. Gara-gara kita, keluarga jadi korban. Ini loh, perhatikan. Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan. Disuruh pergi kemana, gak mau mendengarkan. Gara-gara Yunus masuk ke kapal itu, seluruh kapal hampir-hampir tenggelam. Bagaimana keberadaan kita? Apakah keberadaan kita ini membawa berkat buat keluarga? Apakah keberadaan kita ini membawa berkat buat orang lain? Ataukah sebaliknya, gara-gara kita, orang lain berbuat dosa. Gara-gara kita jadi korban. Mari saudara. Stop minta mujizat. Berhenti terlebih dahulu minta berkat. Berhenti dulu. Koreksi diri. Saya pun tiap hari koreksi diri, saudara. Saya pernah di posisi seperti Anda. Capek doa, stres banget. Karena pikirannya adalah, mengapa saya mengalami kehancuran? Tapi nggak nangkep isi hati Tuhan. Bahwa, Kathy, sudah waktunya kamu bertobat. Tapi pikirannya tuh masih ngeyel. Dirinya masih ngeyel seperti si Yunus ini. Aku pengen bebas. Aku malas Tuhan. Aku pengen bebas. Yunus tuh kayak gitu. Saya juga begitu pada waktu itu. Tapi keberadaan saya tidak membangkitkan siapapun. Makanya kata kuncinya pagi hari ini adalah bangunlah dan berserulah. Doa itu nggak bisa, saudara. Sekali, dua kali langsung terjadi mujizat. Semakin mujizat enggak terjadi, makin engkau berseru di hadapan Tuhan.
Berserunya itu bukan tentang kebutuhan hidup, tetapi pertobatan. Ini kan Tuhan ngomongnya apa toh? Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Berserunya kita di hadapan Tuhan, konten kualitas doa kita adalah tentang pertobatan buat kita dan keluarga kita. Bukan berseru supaya utangmu lunas, bukan berseru supaya keluargamu dipulihkan, bukan berseru tentang itu. Ya, itu dilakukan, tapi bukan itu yang paling utama. Berserulah supaya hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Tuhan, pulihkan aku. Paham ya, saudara? Jadi, ngertilah. Ngerti Tuhan lagi ngajarin kita seperti apa hari-hari ini. Diam sejenak dari rasa gundahmu. Doa itu nggak bisa sekali, 2 kali, saudara. Anda harus konsisten. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan saya sampai hari ini? Karena apa? Ketaatan. Saya nggak peduli, saudara, punya duit, nggak punya duit, saya tidak peduli. 10 tahun yang lalu, saya kepikiran banget. Stres banget, frustrasi banget. Beda banget kan 10 tahun kemudian? Taat makanya. Jangan sampai seperti di ayat yang kelima. Awak kapalnya sudah membuat takut. Lalu apa, saudara? Keadaan kapalnya mulai goncang. Tapi coba lihat Yunus. Orang tuh kalau ndablek ya kayak begini. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Capek doa, Bu. Malas aku. Nggak terjadi mujizat nih kayak si Yunus. Sudah tahu kapalnya mau karam, sudah tahu kapalnya mau tenggelam, tidur dengan nyenyak. Udah, minta Buketi doa aja. Minta Buketi aja lah doa. Anda nggak nangkep pesan Tuhan. Yunus tidak nangkep pesan Tuhan. Maunya tidur, maunya kabur. Yunus tidak mendengar kata pertobatan. Lihat, Tuhan itu kalau sudah marah, lihat saudara di ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Berapa sering kita itu dengerin khotbah. Kita suka cari hamba Tuhan yang bagus-bagus. Tapi nothing happen dalam hidup kita. Nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Kita hanya suka mendengar khotbah bagus, tapi tidak melakukan. Percuma, tak? Hidup itu juga tetap hancur. Dosa yuk jalan terus. Firman Tuhan bukan pengetahuan, saudara. Firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan membuat kita mengenal siapa Allah kita. Orang datang kepada saya, Bu, saya mengalami satu kehancuran. Bisakah Ibu memberikan saya nasihat selain daripada suruh saya doa? Saya stres. Ini contohnya kayak si Yunus ini. Kalau Tuhan tidak ditaruh sebagai prioritas dalam hidup kita, terus ngapain mau hidup? Jangan nasehatin saya, Bu, selain daripada Tuhan. Adakah nasihat lain? Gak ada. Anda salah orang kayaknya. Cari aja hamba Tuhan yang nyenengin hatimu. Saya orangnya saklek, saudara. Kalau Anda nggak mau bertobat, ya nggak usah datang kepada saya. Anda akan dimakan habis sama iblis. Kenapa suka nyalain Tuhan, tapi Anda nggak berani sama iblis? Stres boleh. Nggak berpengharapan itu biasa buat kita semua. Pahami, saudara. Spirit iblis itu kalau ngiket kayak ular. Bikin kita hilang harapan, bikin kita pengen bunuh diri, bikin kita semakin jatuh dalam dosa, bikin kita jauh dari Tuhan. Kenali spirit iblis itu.
Justru spirit itu yang harus kita lawan. Bukan kita berhenti dari doa. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin mellow. Ini lihat nanti akan ada kayak gitu. Si nakodanya suruh apa? Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Hari-hari ini terkadang saya itu heran juga kepada orang-orang. Sudah tahu engkau di titik situasi yang tidak enak. Tapi engkau bisa santai sama Tuhan itu. Ya Tuhan, berkati aku Tuhan, lindungi aku. Itu aja terus. Itu hidup yang santai, saudara. Ya, berubah, saudara. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Cepat atau lambat, orang juga akan tahu ini kesalahan siapa. Kehadiran kita justru menghancurkan keluarga kita. Kehadiran kita justru menghancurkan orang lain. Karena ndablek. Waktu saya teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa hidup saya susah? Kenapa Tuhan? Telinga saya hanya mendengar keluh kesah saya. Saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sama kayak Yunus. Yunus hanya mendengar suara hatinya. Makanya bisa tidur nyenyak. Suara Tuhannya nggak kedengeran. Bahkan dia tidak peduli akan badai apa yang terjadi. Orang kalau nggak mau doa, nggak mau pujian penyembahan, firman Tuhan malas banget baca. Alasannya, nggak ngerti Bu, saya itu kalau baca firman Tuhan. Semakin Anda nggak mengejar Tuhan, semakin Anda menjauh untuk nggak baca firman Tuhan, Anda mau apa? Iblis akan mepet terus untuk membuat kita kacau. Kita makin kacau. Doa itu rasanya hambar. Pernah alami gitu? Doanya hambar. Rasa-rasanya ditinggalin sama Tuhan. Rasa-rasanya kering sekali. Biasanya kalau situasi kayak begini, orang itu berhenti. Lah itu poin salah. Tuhan melihat kualitas hati masing-masing kita. Kalau ketuk pintu hatinya Tuhan, engkau mau apa? Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Nah ini, kata si Yunus. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Ngerti firman tapi nggak melakukan firman. Nih, ayat yang ke-9. Kita suka ditanya, agamamu apa tak? Oh, saya Kristen. Saya pengikut Tuhan Yesus. Bangga banget jadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi nggak pernah ketemu Yesus. Berapa sering kita ngaku Kristen? Tapi nggak pernah doa, ujian penyembahan. Baca firman Tuhan, malas. Kalau udah nggak ngerti, tutup Alkitabnya. Bahkan hari-hari ini jarang banget orang punya Alkitab fisik kayak begini. Percuma. Kita bangga, KTP kita Kristen. Percuma. Pelayanan hebat-hebat, keren, terkenal. Tapi kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan, tetap aja kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan. Hebat-hebat dipakai dahsyat. Main musiknya keren. Jadi worship leader keren. Jadi singer keren. Jadi pendoa keren. Tapi hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Ini kayak seperti ayat yang ke-9 ini. Dia ngakunya apa? Aku seorang Ibrani. Aku seorang yang takut akan Tuhan. Tapi bikin sandungan buat orang lain. Berapa sering sebenarnya kita sendiri yang membuat hancur keluarga? Banyak orang datang kepada saya. Bu, saya berdoa. Bu, saya minta didoakan, Bu. Pasangan saya selingkuh. Saya lebih baik bercerai. Nah ini. Orang kalau nggak membaca firman, nggak ngerti firman. Pengennya bercerai, bercerai, bercerai. Engkau seperti Yunus, saya bilang. Anda yang harusnya berdoa mempertahankan keluarga, bukan bercerai. Bukan Anda lari.
Bukan Anda lari. Pernikahan itu berkat. Pasangan itu berkat. Keluarga itu berkat. Anak-anak itu berkat. Kenapa kita diminta sama Tuhan untuk menjaga api Tuhan tidak melakukan? Coba pagi hari ini bertobat, saudara. Bertobat. Mulai rubah cara kita hidup. Jangan beraninya teriak-teriak di hadapan Tuhan. Tapi engkau nggak bisa tangking kuasa iblis. Jangan seperti di ayat yang ke-9 ini. Saya berdoa loh, Bu. Tapi nggak terjadi apa-apa. Iya. Karena doamu hanya kepentingan dirimu sendiri. Engkau tidak memperhatikan kepentingan Tuhan. Pernahkah kita mengagungkan Tuhan? Di situasi-situasi serba sulit. Kapan hari saya membaca satu komenan. Ada satu jemaat ngomong begini. Di situasi sulit kayak begini kok disuruh mengucap syukur. Mana bisa? Nah ya ini. Jadinya kayak begini. Kalau ndak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang dipikirin tentang gue, and gue. Forever gue. Ini situasinya susah, Bu. Bagaimana bisa mengucap syukur? Iya. Anda hanya melihat kebutuhan Anda. Anda tidak melihat kepentingan Tuhan. Apakah kepentingan Tuhan itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kita hanya mengasihi diri sendiri. Kita nggak peduli Tuhan. Kita nggak peduli orang lain. Kita hanya peduli pada diri sendiri. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Kita sering sekali mendengar khotbah, tapi kita tidak mau melakukan. Kita ngerti firman Tuhan, tapi kita suka pilih-pilih. Kalau firman Tuhan yang cocok buat kita, ya kita lakukan. Kalau tidak cocok, ya maaf ya Tuhan. Makanya kita menjadi hamba yang seperti apa? Pilih-pilih. Gak bakalan saya mengampuni. Sampai kapanpun saya tidak mau mengampuni. Ada yang begitu? Anda akan berhadapan sendiri sama Tuhan. Percaya saja. Meskipun Anda korban, tapi kalau hatimu tidak mau mengampuni kesalahan orang, Anda yang akan berhadapan sama Tuhan. Siap-siap. Ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, disuruh bersyukur, tidak mau bersyukur. Disuruh tidak khawatir, tahu khawatir terus. Kenapa kita jadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi nggak berpengharapan karena apa, saudara? Kita susah untuk mengagungkan Tuhan. Kita hanya ngegedein persoalan kita. Susah. Saya di titik rendah yang saya nggak tahu harus berbuat seperti apa. Sadar nggak, saudara? Engkau membesar-besarkan masalahmu sendiri. Saya sudah ajarin berkali-kali. Mau ada tekanan atau tidak, mau ada mujizat atau tidak, nyembahlah Tuhan dan agungkanlah Tuhan. Mujizat itu belakangan, saudara. Mujizat belakangan. Berapa sering, baru beberapa hari ini, saudara. Ini benar loh, saudara. Orang memberkati saya itu tuh, waduh, bawain apa, iniin apa, rumah saya penuh sama berkat, saudara. Keseharian saya adalah, saya ketemu jiwa, saya melayani jiwa-jiwa, dan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak mau dipiutangi. Tuhan pakai orang lain untuk membawa berkat itu ke dalam rumah saya. Sampai orang rumah terheran-heran, ini berkat kok ngalir terus. Nggak mikir. Senengin hati Tuhan, saudara.
Senengin hati Tuhan. Ya. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lihat, sebab laut semakin bergelora. Udah tahu kepepet kayak begini, hancur sudah keluargamu, ojo nyantai-nyantai. Percayalah saudara, Anda mau cari pendeta semahal apapun, Anda bayar pendeta semahal apapun, kalau kitanya sendiri tidak berubah, tetap kita akan mengalami badai itu. Karena persoalannya adalah kita harus belajar bagaimana menghadapi badai itu. Kita yang disuruh Tuhan untuk belajar bagaimana mengelola emosional dengan benar. Kita yang harus belajar mengucap syukur, belajar untuk memuliakan Tuhan dalam tekanan, belajar untuk mengampuni orang, itu poin utamanya. Bukan Anda bypass, minta hamba Tuhan mendoakan Anda, bukan itu. Keadaannya lautnya semakin bergelora, ini dibilang. Sudah mepet sekali hari-hari ini, berapa banyak tiap hari kita mendengar berita PHK lah di sini, PHK. Ke depan akan ada banyak orang susah. Tuhan katakan pagi hari ini, kata kuncinya adalah bangunlah dan berserulah. Pesan Tuhan pagi hari ini adalah semua harus kembali kepada Tuhan secara utuh. Nggak bisa lagi main-main kekristenan. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lihat. Udahlah, aku mati aja lah. Udahlah, aku bunuh diri aja lah. Akhirnya jadi pecundang. Nggak punya kekuatan. Udahlah, aku udah frustrasi. Ambil nyawa saya, Tuhan. Opo itu? Ambil nyawa saya tuh. Ini kayak ini loh. Saya nggak lagi nyindir siapa-siapa loh ya. Ini loh ayat 12 tuh kayak begitu. Begitu sudah bertekanan, tekanannya gede, lalu kita nyerah. Ambil nyawa saya aja, Tuhan. Aku udah nggak bisa. Anda itu diciptakan Tuhan untuk membawa keselamatan keluarga dan orang lain. Anda itu dipanggil sama Tuhan supaya hidup Anda bertobat, bukan pengen mati. Halo? Yang doanya hari-hari ini, Tuhan, aku pengen mati aja. Jangan jadi pecundang seperti Yunus ini. Tahu ya, kalau orang nggak mau mentaati perintah Tuhan, kayak begini loh. Saya pernah di situasi seperti ini, saudara. Makanya saya berani mengatakan itu kepada saudara. Saya kapok sekali, kapok. Makanya kenapa saya itu suka tegas kepada orang lain. Karena saya tahu hidup saya tuh, saya ngalami kehancuran yang sedemikian rupa. Saya pernah jadi anak dablek, anak yang gak mendengarkan Tuhan, hancur-hancuran. Maka begitu Tuhan ubahkan, saya ingin Anda pun juga demikian. Ayo jangan jadi jemaat yang dablek. Agar supaya keberadaan kita itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ayat yang ke-12. Yunus memilih untuk apa? Mati sajalah aku. Gak punya pengharapan toh akhirnya Yunus. Udah gak bisa apa-apa lagi. Doanya jadi gak powerful. Harusnya kan Yunus bisa berdoa. Atau tadi di ayat yang sebelumnya, Yunus disuruh berdoa. Dia gak bisa berdoa. Orang kalau gak taat sama perintah Tuhan, pasti akan kesusahan untuk berdoa. Sewaktu engkau gak bisa mengampuni kesalahan orang, engkau pasti gak akan bisa berdoa. Sewaktu engkau diminta untuk saat teduh tiap hari, maka doamu akan hanya sebatas minta, and then minta forever. Yunus gak bisa berdoa. Gak punya kekuatan. Karena udah pasti Tuhan gak ada itu. Jangan dikira kalau kita doa, Tuhan ada. Jangan dikira, saudara.
Belum tentu. Tuhan kadang bahkan sering tidak hadir waktu kita berdoa. Karena apa? Kita tahu firman, kita melayani, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Makanya seringkali waktu kita doa, Tuhan gak ada. Nah, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nih, sih? Karena kita ceroboh. Karena kita itu menganggap enteng doa pujian penyembahan. Karena kita tuh suka menyepelekan Tuhan. Nah, koda kehidupan kita akan tenggelam. Kalau kita yang tenggelam, mungkin nggak apa-apa. Tapi kita punya keluarga. Kita punya orang lain. Apakah kita mikir sampai di situ? Ini loh. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Lihat. Waktu kita hidup jadi batu sandungan. Orang lain jadi korban, saudara. Orang lain menjadi korban ketika kita menjadi batu sandungan buat mereka. Hidup kita nggak ada api. Hidup kita nggak punya pengharapan. Hidup kita hanya sebatas Tuhan minta mujizat. Makanya doanya nggak powerful. Pagi hari ini bertobat semuanya, termasuk saya. Minta sama Tuhan api itu kembali kepada kita. Minta sama Tuhan supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Teman saudara, jangan sampai keberadaan kita membawa kehancuran buat orang lain. Kita akan menjadi orang yang sangat menyesal. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Lihat. Karena kesalahan kita. Nih, Yunus jadi nggak bisa berdoa, toh? Karena dia nggak taat. Tapi justru orang lain yang bisa berdoa. Jangan sampai Tuhan menukar berkat yang seharusnya kita terima dikasih sama orang lain. Seharusnya berkat itu buat kita, tapi karena kita ndablek, berkatnya dikasih ke orang lain. Buat orang yang taat, lihat di ayat yang ke-14 tiba-tiba ada orang yang bisa berdoa. Jangan sampai berkat yang seharusnya ada buat kita diambil Tuhan, diberikan kepada orang lain. Loh Bu, kan seharusnya berkat buat kita ya buat kita. Belum tentu, saudara. Lihat aja bangsa Israel. Kalau seandainya mau taat, gak akan muter-muter berapa kali itu. Kita juga begitu kan? Seringkali kita gagal di dalam apa? Gagal dalam mengucap syukur. Gagal dalam pujian penyembahan. Gagal dalam melayani. Karena fokusnya udah kemana-mana. Berkatnya dicuri iblis. Ingat loh ya, iblis itu tuh mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenali itu, saudara. Kalau di gereja masih main HP aja terus. Ke gereja masih terlambatnya luar biasa. Di rumah, saat teduhnya nggak bisa, tapi main HP, nonton aja bisa berjam-jam. Berkatmu dipindah ke orang lain, saudara. Rugi enggak kita? Padahal kita sendiri anak Tuhan. Kita yang seharusnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkatnya dipindah, saudara. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Lihat. Jangan sampai kita yang diasingkan.
Jangan sampai kita diasingkan oleh Tuhan. Supaya hidup orang lain bisa diberkati. Mari berhenti untuk menjadi batu sandungan buat orang lain. Coba saudara, koreksi diri. Apakah keberadaan kita itu membawa berkat buat keluarga kita? Jangan cuma menyalahkan diri sendiri. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan ini buat kita semua. Termasuk saya. Mari kita ubah. Cara kita hidup. Cara kita memandang Tuhan. Berubah, saudara. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita semua. Yang serius, Tuhan berkati. Yang masih main-main, Tuhan pasti tinggalin. Apa buktinya? Lihat. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Jangan sampai orang lain yang diberkati sementara kita tidak. Jangan sampai orang lain yang diberkati Tuhan. Sementara kita yang seharusnya mengenal Tuhan. Kristen di KTP-nya, tapi kita nggak terima apa-apa dari Tuhan. Dan akibatnya apa? Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Siapapun yang tidak taat kepada Tuhan, dimasukkan ke perut ikan. Ini bicara tentang apa? Tidak bisa apa-apa lagi. Mau ngapain aja nggak bisa. Bikin bisnis usaha rasanya mandek. Mau hidup rasanya kok sakit-sakitan terus. Mau melakukan apa saja rasanya mentok, nggak bisa apa-apa. Selamat datang. Jangan tunggu dimasukkan ke perut ikan. Yang membuat kita sesak napas. Yang membuat kita sakit-sakitan nggak berdaya. Yang membuat kita nggak bisa teriak minta pertolongan orang. Saya berdoa. Semua yang ikut live ini, termasuk yang di YouTube, tidak mengalami seperti yang Yunus alami. Amin. Mari saudara, Anda dan saya diberikan hak untuk memilih. Mau bertobat atau tidak itu pilihan saudara. Mau kembali kepada Tuhan itu pilihan. Capeknya sudah. Drama mengasihani dirinya sudah berhenti sampai di situ. Sekarang waktunya bertobat. Balik kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu caranya. Sepanjang minggu ini, ya, mari kita praktek ya. Seminggu ini lihat. Sepanjang seminggu ini, mulai pagi hari ini, sepanjang minggu ini, pujian penyembahan saja. Jangan fokus kepada mujizat. Ya, ayo pagi hari ini kita praktek. Seminggu ini, pujian penyembahannya luar biasa. Stop mikirin berkat, stop mikirin mujizat. Senengin hati Tuhan. Saya terlalu yakin, minggu depan, Anda pasti akan menjadi orang yang berbeda. Anda pasti menjadi orang yang sangat merdeka. Anda pasti bisa mengerti caranya nyembah Tuhan yang benar seperti apa. Anda pasti mengerti bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan. Saya ngalami itu, saudara. Makanya saya yang si mantan pecinta duit ini bisa ditobatkan sama Tuhan. Saya berani loh katakan saudara, saya punya duit, nggak masalah. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Karena melatih diri hanya untuk melihat kebesaran Tuhan. Ya, sepakat ya? Seminggu ini kita berlatih. Doanya bukan doa minta. Tapi seminggu ini kita hanya memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Amin? Sepakat ya? Ayo kita latihan bersama-sama. Ayo pulih sama-sama
sembuh sama-sama. Saya percaya kita semua akan mengalami satu perubahan kehidupan. Amin. Yuk kita doa sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi saudara, angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan Allah mengubahkan atmosfer pagi hari ini. Rumah maupun tempat di mana sekarang kami berada, ada hadirat damai sejahtera yang memerdekakan kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami gak mau seperti Yunus. Tuhan, kami mau taat. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak mendengarkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Karena keberadaan kami, keluarga kami hancur. Karena saya ya Tuhan. Karena saya ya Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Ayo masing-masing minta ampun sama Tuhan, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni Tuhan. Buat kami bertobat pagi hari ini. Buat kami taat kepadamu. Buat kami kembali cinta sama Tuhan. Buat kami ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan. Kiaralarabaya shanda karalaraba. Oh ya lawala shikaralarabaya ralaraba. Oh ya lawala shikaralarabaya ralawala. Gua namanya takaralarabaya shikaralawala. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun bagi kami semua pagi hari ini. Kami yakin Tuhan ini firman Tuhan buat kami, buat saya. Kami gak mau jadi batu sandungan buat siapapun. Biarlah hidup kami penuh dalam pengurapan Tuhan. Biar kami mau berubah terlebih dahulu. Satu jiwa bertobat, maka seluruh keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah itu dimulai dari kami. Kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. 1704 orang ini yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mendengar Tuhan pagi hari ini. Pimpin kembali langkah kami. Gak apa-apa Tuhan, kami harus mulai dari nol. Saudara, pagi hari ini Tuhan katakan, engkau ada beberapa yang dinolkan sama Tuhan. It's okay. Tuhan katakan it's okay. Engkau dinolin sama Tuhan. Semua barangmu habis. Bahkan rasa-rasanya harga dirimu udah habis banget, gak bisa lagi bertahan. Tuhan katakan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Angkat tanganmu, saudara. Tuhan, ini kami. Kalau kami hari-hari ini akan dinolin sama Tuhan. Buat kami paham keinginan hatimu. Buat kami hidup dalam pertobatan. Ini hamba-Mu ya Tuhan. Ini hamba-Mu ya Tuhan. Buatlah sebagaimana Tuhan mau. Buatlah sebagaimana Tuhan mau, bukan kami yang mau.
Saya merasakan saudara, ada yang dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Wow, ada yang mau dilawat. Tuhan sedang melawat saudara, Tuhan sedang melawat saudara. Nikmati hadirat Tuhan saudara, nikmati. Oh ya ralarabaya shikaralawalawala. Tuhan, Tuhan. Lihat anak-anakmu ya Tuhan. Lihat anak-anakmu ya Tuhan. Kesembuhan sedang dilepaskan. Jiwa-jiwa ngalami Tuhan. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya Tuhan, lawat setiap kami. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ada satu keluarga yang Anda kaya raya banget. Bisnis Anda bangkrut banget. Tuhan katakan pagi hari ini, izinkan aku mengubahmu, kata Tuhan. Izinkan aku memulihkan engkau dan keluargamu, kata Tuhan. So pagi hari ini saudara, ketika Anda dinolin sama Tuhan, ada satu keluarga yang Anda kaya raya banget, dan sekarang Anda harus kehilangan semuanya. Pagi hari ini Tuhan katakan kepada kita, kepada Anda, Tuhan mau membawa Anda di musim yang baru. Tuhan mau Anda mengalami Tuhan secara utuh. Keluarga Anda akan mengalami satu pertobatan yang dahsyat. Bahkan ada satu anak, ada satu keluarga yang anaknya jatuh dalam dosa narkoba. Tuhan katakan pagi hari ini, pertobatan sedang dimulai. Satu keluarga ini akan mengalami pertobatan yang dahsyat. Saudara, anakmu yang mengalami narkoba itu, ada satu jalan di mana Tuhan mau membuat pertobatan dalam keluarga. Doa, saudara, doa. Oh ya lawalawalaraba. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat keluarga ini ya Tuhan, yang anaknya jatuh dalam dosa narkoba. Tuhan, Kau melepaskan keluarga ini ya Tuhan, dari ikatan-ikatan ketakutan, dari ikatan-ikatan dosa ya Tuhan Yesus. Bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan ya Tuhan. Saudara, Tuhan mau kasih pesan buat Anda yang kelilit utang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Tuhan katakan pagi hari ini, pertobatan sedang dimulai, kata Tuhan. Pertobatan sedang dimulai. Tuhan izinkan semua pintu tertutup untuk tujuan pertobatan. Doa, saudara, ayo doa, ayo angkat tanganmu sama-sama. Oh ya pertobatan sedang dimulai pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Pertobatan terjadi pada saya terlebih dahulu. Tuhan, ini kami, ini saya, ini keluarga saya ya Tuhan. Oh Tuhan hendak memulihkan Anda. Tuhan akan membawa kepada musim yang baru. Terima saudara, terima saudara. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Wow, dahsyat, dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus. Sekalipun saat teduhnya sudah selesai, tapi hamba percaya ya Tuhan, Engkau terus bergerak ya Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang ikut live maupun yang ada di YouTube ya Tuhan. Satu pergerakan yang dahsyat, artinya satu breakthrough. Keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan. Mengalami pemulihan dalam keluarga, mengalami pemulihan dalam bisnis usaha, mengalami pemulihan dalam keuangan, mengalami pemulihan dalam kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bahkan yang sakit mental, disembuhkan Tuhan, dipulihkan sempurna, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus dahsyat. Angkat tanganmu saudara, dan terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat supranatural, berkat surgawi turun, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Lah, dahsyat banget. Oke, saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kita ketemu besok pagi ya. Dan Yesus memberkati semuanya. Shalom.